Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa pada hari ini kita semua masih tetap semangat membaca firman Tuhan dan mengupas, mempelajarinya. Sehingga semakin hari kita akan semakin mengenal Allah dan kehendaknya serta Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita Yesus Kristus Tuhan. Dan kita menyadari bagaimana kita di atasnya ini berjalan dan hidup. Dan kita juga percaya bahwa lewat pembacaan firman, pemahaman kita membangun keintiman kita juga dengan Roh Kudus. Yang menerangi kita, memberikan kepada kita pengertian baru, juga menjadi penyemangat penghibur kita. Berapa di antara saudara sekalian pada hari ini yang menggebu-gebu untuk merindukan Tuhan, merindukan kediaman, merindukan hadirat Tuhan setiap hari. Dan salah satu berkat keselamatan yang kita terima di dalam Kristus adalah kita ini menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Kita dikuduskan. Kalau kepercayaan-kepercayaan lain di dunia ini selalu memiliki pusat dan tempat-tempat keramat. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kediaman Allah itu justru adalah kita, manusia yang ditebus. Luar biasa bahwa kita yang membawa kehadiran Allah di dunia ini. Pada hari ini, sahabat sekalian, marilah kita mempelajari Mazmur 84 ini dan menyatakan kerinduan kita akan bait sucinya, akan umatnya yang datang mengunjungi kediamannya. Dan saya mau mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan, merindukan hadiratnya. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah kami Tuhan merindukan Engkau. Jiwa kami merindukan Tuhan. Nyatakan ini kepada Tuhan bahwa kita merindukan Dia. Haleluya. Oh, kami rindu hadirat-Mu. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dalam aku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu,
sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, karena itu kami rindu Engkau. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Indahnya hadirat. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku
Tuhan, inilah kerinduan hati kami. Terus ada bersama dengan Engkau. Dalam hadirat-Mu yang suci dan yang indah. Juga hadirat yang memberikan kepada kami kehidupan dan kekuatan serta perlindungan. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami pada hari ini. Dan di atas ini kami bisa terus hidup memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 84 ini menjadi sangat berkesan kepada saya karena ini adalah mazmur yang mengingatkan saya pertama sekali saya pergi dalam perjalanan ziarah ke Yerusalem. Saya memimpin sekelompok orang dan dari mulai persiapan, sudah kumpul, berdoa, berkenalan, memiliki pergumulan satu sama lain. Dalam perjalanan, baik itu mulai di airport, di transit, di pesawat, kita mulai bertukar cerita, bertukar kesaksian. Lalu kemudian masuk ke satu tempat-tempat yang kita kunjungin, kita duduk. Tetapi tiba-tiba ketika tour guide mengatakan kita akan masuk ke Yerusalem. Tiba-tiba ada sesuatu gelora. Ada sesuatu yang kayaknya wah gitu ya. Karena itu masih di bus. Tapi kita kan kemudian masih besar. Itu kota Yerusalem masih besar. Tapi kemudian ketika kita dari Bukit Zaitun di mana Yesus mulai di sana. Dan kemudian turun. Waktu kita naik. Lalu turun dan melihat Yerusalem dari atas gunung. Gelora itu mengingatkan saya kepada mazmur ini. Karena mazmur ini memang merupakan mazmur para peziarah. Yaitu orang-orang yang dari perjalanan jauh dari negara lain. Orang-orang Israel yang dari diaspora. Mesir, dari daerah Babilonia, dari daerah Eropa. Mereka datang jalan jauh membawa korban. Hewan yang dibawa untuk dikurbankan nanti di bait suci. Dan mereka berhenti lalu bertukar cerita. Dan selalu ada sebuah emotional feeling atau emotional expression di mana ketika kita dari gunung lalu kemudian kita melihat ke bawah. Coba bayangkan. Di dalam zaman modern kita sudah tidak lihat bait suci tetapi gelora itu tetap ada. Bayangkan lagi pada masa perjanjian lama di mana bait suci masih tegak berdiri. Tentu orang akan mulai kagum dan mulai mengatakan, aduh betapa indah kediaman Tuhan. Betapa menyenangkan kediaman-Mu. Hatiku hancur merindukan. Inilah nyanyian yang menjadi dasar ditulisnya lagu ini. Nyanyian peziarah yang kemungkinan besar dinyanyikan pada awal perjalanan atau pada waktu mereka masuk atau tiba di dalam bait suci. Karena dalam ayat yang ke-6 dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Pilgrimage. Ini bukan ziarah kubur ini ya. Ini pilgrimage, perjalanan untuk menuju kepada kota suci. Yaitu Yerusalem pada waktu itu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang merindukan Tuhan. Berhari-hari, berbulan-bulan mungkin mereka menempuh perjalanan bersama-sama dengan kelompok atau keluarga atau orang sekampung mereka untuk beribadah ke bait suci. Mereka bertukar kesaksian bagaimana Tuhan menolong mereka. Atau bahkan mungkin para tua-tua mulai menceritakan kepada generasi yang lebih muda, kepada anak-anak akan apa yang Yahweh lakukan kepada bangsa Israel. Baik di Mesir, baik di dalam perjalanan kerohanian bangsa Israel dan seterusnya sampai kepada titik itu. Tentu ini sesuatu yang membuat mereka akan menyadari akan kehadiran Allah.
Dikatakan bahwa ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kenapa dikatakan begitu? Karena perjalanan ini kan perjalanan yang menanjak. Kalau kita dari selatan, dari Yeriko, itu dari bawah, lalu naik ke atas. Jadi perjalanannya memerlukan sebuah stamina tinggi. Belum lagi cuaca yang ekstrim, amplitudo yang tinggi, siang terlalu panas, malam terlalu dingin. Dan jalan melewati padang gurun Yudea, berbatu-batu, gelap, ada rampok, ada binatang buas. Cukup curam. Kalau mungkin sekarang enak karena semuanya sudah pakai jalan tol, naik bus kita bisa tidur. Tetapi bayangkan pada waktu itu kita harus berjalan menyusuri bukit-bukit batu itu. Tapi dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Kenapa? Karena kerinduan mereka bertemu Tuhan jauh lebih besar daripada halangan-halangan fisik yang mereka hadapi di dalam perjalanan itu. Mazmur ini dibuka dengan sebuah pujian pengagungan akan kediaman Allah. Betapa indahnya, how lovely, how beautiful, betapa menyenangkan, betapa indahnya kediaman-Mu Tuhan. Dan ini ungkapan kerinduan kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat 3 hal akan ungkapan ini yang menandakan betapa mereka itu sangat merindukan Tuhan. Jadi bayangkan ini bukan orang Israel yang tinggalnya di sekitar Yerusalem, bukan. Seringkali saudara-saudara, kalau kita sudah ada di sekitar itu, penghargaan kita kadang-kadang kurang. Contoh, bagi saudara yang tinggal di Jakarta, saya boleh tanya, berapa yang pergi ke Monas? Kadang-kadang dia bilang, belum pernah Pak, ternyata udah tinggal di Jakarta gak pernah pergi ke Monas. Berapa kali kamu pergi ke kebun binatang Ragunan? Wah, waktu kecil Pak, 20 tahun kagak pernah lagi. Ada orang yang tinggal di Jakarta, lihat Monas lewat tiap hari, tapi gak pernah ke sana. Kenapa? Sederhana. Seringkali kita mengatakan kita taking for granted. Kita nggak menghargai, orang jauh-jauh datang dari Papua pengen lihat Monas. Lihat aja dari jauh, wih, padahal belum deket. Sama mungkin, saya ingat anak saya bawa ke Disneyland pertama sekali. Baru masih jalan Disneyland Boulevard itu masih 4-5 kilo lagi saudara. Tetapi lagu-lagunya udah ada, lagu-lagunya udah. Wah Disneyland ya, sorak-sorak. Bayangkan betapa keren. Kenapa? Karena gak ada di tempat kita. Nah seringkali kalau itu dekat dan ada di depan mata kita, penghargaan kita seringkali kurang. Dan ini yang dikatakan oleh pemazmur. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ayat 11. 1000 hari di tempat lain. Di kemah-kemah orang fasik. Karena ini menggambarkan mereka yang tinggal. Bayangkan mereka tinggal di luar Israel. Tidak ada sinagoga. Tidak ada tempat ibadah. Hanya kumpul-kumpul di rumah. Tiba-tiba membayangkan pergi ke Yerusalem. Dan besar, megah. Ratusan kali mungkin jumlah lebarnya daripada sinagoga kecil-kecil. Tentu buat mereka mengatakan dia lebih baik 1 hari di sini daripada 1000 hari di tempat kami yang jauh daripada kediaman Tuhan. Yang kedua, betapa kerinduan mereka ini begitu besar. Di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa Yahweh adalah Raja dan Allahku. Di dekat mesbah-mesbahmu Tuhan. Di dekat mesbahmu Tuhan menyatakan lebih lagi. Dan sering kali kan gitu. Ya, perjalanan ziarah itu menolong kita untuk semakin menyadari kedekatan kita kepada Tuhan. Kepada hadirat Tuhan. Dengan melihat langsung apa yang menjadi lokasi tempat-tempat yang ada di dalam Alkitab. Membuat Alkitab ini semakin hidup, semakin kita mencintai. Oh iya waktu itu kondisinya begini. Lalu kita mulai teringat dan bisa menangkap
konteks itu. Lalu yang ketiga yang menarik, yang luar biasa, itu dalam ayat 12. Yahweh adalah matahari dan perisai. You are the sun and my shield. Ini sebenarnya sebuah ungkapan positif. Karena di mana-mana sama seperti lagu ya, kata itu bisa bermakna negatif, bisa bermakna positif. Kalau bermakna negatif, sun itu mengacu kepada dewa-dewa yang disembah. Contohnya oleh orang Mesir, Ra itu matahari. Disembah. Oleh bangsa-bangsa lain, mereka menyembah matahari sebagai sumber kehidupan. Tetapi ketika kita katakan dalam konteks positif, Tuhan adalah matahari kami. Artinya Dia yang memberikan kepada kita kekuatan, terang, energi, dan juga semangat. Makanya para ahli kesehatan selalu mengatakan pagi-pagi keluar dari kamar, pandang matahari 1-2 menit. Itu akan membawa kesegaran di dalam tubuh fisik kita. Bayangkan hanya dengan terpapar sedikit. Dalam waktu COVID kita tahu orang mesti memaparkan diri kepada matahari minimal setengah jam. Kenapa? Ada energi, ada kekuatan, ada bahkan pemulihan terjadi. Dan ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kekuatan Allah itu, terang Allah itu, semangat Allah itu menguatkan kita. Lalu kemudian dikatakan engkau adalah perisaiku. Berarti berbicara mengenai perlindungan. Berbicara mengenai Tuhan adalah perlindungan kita. Dan kemudian ketika kita mengatakan engkaulah matahari kami, engkaulah perlindungan kami, Dia memberi upah kepada orang yang mengatakan itu. Dikatakan sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kemurahan dan kemuliaan Ia berikan. Jadi upah kepada orang yang menikmati, yang menghormati Tuhan di dalam ibadah-ibadah kediamannya, Tuhan memberikan kemuliaan, Tuhan memberikan kehormatan, Tuhan memberikan anugerah. Bahkan Dia katakan Dia tidak menahan kebaikan. Dia tidak akan menahan berkat yang harusnya diberikan kepada orang-orang yang percaya dan yang menaruh pengharapan serta hidup tidak bercela. Mazmur ini saya mengajak kita semua untuk membaca ini dengan satu semangat sukacita. Karena ini akan menjadi pembangkit semangat kita dan mengingatkan kepada kita untuk terus menaruh kepercayaan kita kepada Kristus. Kepada hadiratnya yang senantiasa ada didasarkan kepada firman. Saya mau mengajak kita terutama mengingat di dalam ayat 11. Kalau bisa ayat ini menjadi hafalan. Kita katakan lebih baik satu hari di pelataranmu. Kenapa saudara kita mengatakan ini? Karena ini menjadi pendorong semangat kita. Dan prakteknya aplikasinya seperti ini. Bagaimana saudara menikmati 1-2 jam setiap hari Minggu? Berkumpul bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Apakah saudara bisa mengatakan lebih baik 1-2 jam di perkumpulan orang benar yang memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan? Karena Alkitab berkata bahwa kediaman Allah sekarang ini adalah rumahnya itu terdiri dari batu-batu hidup. Menurut Rasul Petrus 1 Petrus 2 ayat 4-5. Kamu adalah batu-batu hidup yang disusun dan diikat untuk menjadi tempat kediaman Allah. Bayangkan kita ini satu batu berkumpul dengan batu-batu lain. Dalam 1-2 jam itu kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mau mengatakan bahwa ibadah online itu hanya fasilitas, bukan pilihan. Mari, kalau kita tidak sakit, kalau kita tidak ada halangan di luar kota, bila kita ada di
lokasi kita dan tidak jauh dari gereja lokal di mana kita beribadah. Mari ke sana. Mari taruh dan hidupi ayat ini. Lebih baik 1 jam di rumah Tuhan daripada 7 hari di tempat pekerjaan, di tempat usaha, di dunia. Artinya bukan berarti bahwa kita mau ngumpet di gereja, bukan. Artinya begini, 1 jam, 2 jam di dalam ibadah kita, itu akan menghasilkan kekuatan baru, pengharapan baru, supaya kemudian kita kembali ke kemah-kemah orang fasik, yaitu apa? Tempat pekerjaan kita, tempat usaha kita, tempat kita bertemu dengan orang-orang dunia, di mana kita datang dengan kekuatan baru, kita melayani dunia. Tetapi kita mulai dengan mengasihi Allah dulu dan mengasihi orang-orang percaya. Lalu kita melayani dunia. Itu motto saya. Love God, love people, serve the world. 2 hal ini, pertama, membangun hubungan kita pribadi dengan Tuhan lewat doa pagi-pagi, membaca firman, puasa, membangun disiplin rohani, doa fajar, penyembahan. Tapi kemudian berkumpul dengan umat Allah di dalam kelompok kecil seperti kul, di dalam ibadah-ibadah kelompok umur. Lalu ibadah rohani, ibadah raya. Kita berkumpul. Kemudian mendapatkan kekuatan baru. Mendapatkan semangat baru. Mendapatkan firman yang menjadi perlindungan kita. Kemudian kita pergi ke dunia untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu loh maksud daripada Mazmur ini. Bukan kita disuruh ngumpet di gereja. Karena semua mereka ini kemudian harus kembali lagi ke dunia mereka. Mereka kembali lagi ke kota mereka masing-masing. Tetapi dikatakan Tuhan, Engkau akan menjadi kekuatan kami. Engkau akan menjadi perlindungan kami. Engkau menyediakan kehormatan, anugerah kepada kami. Engkau tidak akan menahan kebaikan-Mu kepada kami. Di mana semua itu akan terjadi? Di tempat di mana kita bekerja. Tempat di mana kita sedang kuliah atau menempuh pendidikan. Tempat di mana kita berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di situ Tuhan akan menyatakan anugerah, kehormatan, dan tidak menahan berkat-Nya kepada kita. Wah, luar biasa. Waktu kita mulai menetapkan diri kita untuk melayani dunia, di situ Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Tetapi dimulai dengan kita membangun kerinduan kita setiap hari. Dan saya mau mengajak kita semua, saudara-saudara sekalian, untuk semakin menghormati, menghargai 1-2 jam kita beribadah di dalam ibadah raya kita. Lalu kemudian kita pulang dengan sebuah pengharapan baru, kekuatan baru. Saya masih ingat awal-awal di mana ibadah perayaan itu jarang sekali. Jauh untuk orang bisa mendapatkan atmosfer rohani, puji-pujian, penyembahan 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu itu sulit. Ada orang yang harus berjalan. Saya ingat teman saya untuk ibadah dia dari Sukabumi sampai ke Jakarta hanya untuk bisa merasakan bersama-sama orang pujian penyembahan. Yang datang dari Bogor malam-malam naik bus hanya untuk bisa merasakan persekutuan yang tidak dirasakan sebelumnya. Dan saudara, itu membuat orang tuh punya kerinduan membayar harga, menempuh perjalanan jauh. Kalau sekarang mungkin kita bisa melihat gereja begitu banyak. Sehingga akhirnya kita cuma bisa punya pilihan, hari ini saya mau kemana ya, A, B, C. Dan semakin banyak gereja dan semakin banyak keadaan yang kita bisa ditawarkan dengan atmosfer rohani yang baik. Tapi justru kerugiannya adalah ini. Kita menjadi semakin tidak menghargai. Karena kita merasa tersedia kapan saja. Ada sebuah ungkapan mengatakan, you will never appreciate until you lost it. Anda tidak akan pernah menghargai sesuatu sampai Anda kehilangan hal itu.
Tidak menghargai kesehatan sampai kita kehilangan, kita jadi sakit, kita kemudian menjadi kronis, lalu kemudian diambang kematian. Lalu ketika kita diberikan kesempatan hidup, tentu kita akan sangat menghargai apa yang kita dapatkan sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, beribadah dengan hal yang luar biasa, dengan atmosfer luar biasa, dengan jumlah orang yang banyak, itu sebenarnya sebuah privilege. Saya ingat melayani di gereja-gereja di luar negeri seperti di Belanda, 15 orang, 20 orang, fighting untuk mengalami hadirat Tuhan yang dengan satu sorakan meriah, tidak mudah. Jadi ketika teman-teman dari Belanda ini liburan, saya ajak mereka pergi ke tempat ibadah dengan kapasitas besar. Dan mereka mengatakan, wow, kami belum pernah mengalami ini. Saudara, kita perlu menghargai apa yang kita dapatkan. Dan sangat mudah bagi kita yang bahkan setiap kali ada di dalam bait Tuhan. Para pemusik, para pengerja, aktivis gereja yang mungkin saudara bisa seharian ada di rumah Tuhan. Apakah kita tetap masih menghormati dan menikmati penyembahan kita? Sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan yang kadang-kadang berkhotbah bisa 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali dalam sebuah ibadah yang sama. Bahkan mungkin lagu dan penyembahannya sama. Akankah kita masih tetap mengatakan betapa indahnya? Jadi saya belajar untuk setiap kali ibadah, walaupun itu tempat yang sama, ibadahnya sama, urutan lagunya bisa sama, saya tetap mengatakan saya ikut ibadah itu dari permulaan sampai akhir. Kenapa? Mazmur ini mengingatkan untuk kita melakukan itu. Betapa kuinginkan hadirat-Mu Tuhan. Kumpul bersama-sama, menyembah. Dan biar kiranya ini mendorong kita semua untuk menempatkan penghargaan yang tinggi kepada kediaman Tuhan, hadirat Tuhan, perkumpulan orang percaya. Dan kemudian kita bisa mendapat berkat untuk menyalurkan ke dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengucap syukur Bapa. Berkat-Mu menyertai kami. Tuhan yang memberkati engkau. Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau. Dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih pada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang erat dan manis dengan Roh Kudus, menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah di dalam kerajaan kekalnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.